Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1484. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan yang lainnya meraung ketakutan dan mereka menyerbu satu demi satu. Tetapi begitu mereka bergerak, cahaya sirih hitam di sekitar mereka juga tertarik dan lalu dengan cepat mendekat, membuat mereka tidak mungkin bisa mendekat. Brengsek, seorang leluhur dan para leluhur lainnya meraung dan marah. Seorang leluhur mereka dibunuh oleh Qin Chen hanya dalam sekejap, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena bahkan mereka tidak bisa bergegas maju karena sihir cahaya hitam itu benar-benar akan menyerang mereka jika mereka melangkah maju. Namun ada leluhur yang nampak bergegas maju dan seketika cahaya sihir hitam menghantam tubuhnya. Leluhur itu pun langsung terbakar berubah menjadi abu sebelum kemudian. Sementara saat ini tahta singgasana Supreme yang masih bertarung melawan 18 boneka iblis, dia saat ini tampak marah. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian tidak segera menyingkirkan benda-benda ini? Kata tahta singgasana Supreme. Tapi Tuan, anak ini telah membunuh salah satu leluhur dan juga dia ingin mendapatkan harta itu. Kita harus menghentikannya, kata leluhur Anley. Dia berkata dengan marah. Hentikan dia, apakah itu perlu? Ekspresi tahta singgasana Supreme terlihat jelek. Senjata sumber iblis itu dilindungi oleh banyak cahaya sihir iblis hitam. Apakah menurutmu orang ini bisa mendekati senjata sumber jiwa iblis itu dengan mudah? Mendengar itu leluhur Anley dan yang lainnya terkejut, lalu kemudian dia berbalik dan lalu melihat aliran cahaya sihir hitam ini muncul dari bola tersebut. Jumlahnya sangatlah banyak, semuanya menjadi milik sumber jiwa iblis, menjaga agar orang-orang tidak mendekat. Cahaya sihir hitam ini seperti hantu, itu tergantung di luar bola cahaya sehingga mustahil bagi orang untuk bisa mendekat. Jika Qin Chen berani mendekat, dia pasti akan menjadi sasaran dari cahaya sihir hitam tersebut. Biarkan dia mendekat, tapi itu juga jika dia punya nyali. Banyak leluhur pun tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak berani menghentikannya. Sementara pada saat ini tubuh Qin Chen bergetar dan dia bergegas menuju ke arah senjata sumber jiwa iblis tersebut. Tuanku, si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme mengubah ekspresi mereka ketika melihatnya dan segera mengikuti Qin Chen. Namun Qin Chen segera melirik mereka berdua. Kalian berdua mundurlah, kata Qin Chen. Tuan, tetapi ini terlalu berbahaya. Saya bisa menghentikan cahaya sihir hitam ini untuk Anda, kata si Kong Jian. Dia dan Lin Yuan Supreme berkata dengan tergesa-gesa. Tidak dibutuhkan, kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya. Qin Chen bisa merasakan hubungan yang samar antara dirinya dan cahaya sinar iblis ini, yang memberi Qin Chen perasaan samar bahwa cahaya sihir iblis hitam ini mungkin tidak akan menyerangnya. Dan saat berikutnya ketika Qin Chen mendekat, dalam sekejap semua cahaya iblis sihir hitam ini bergerak, mendesis itu dan cepat mendekati Qin Chen dan masing-masing mengeluarkan suara yang merengek. Melihat itu si Kong Jian dan yang lainnya semuanya tampak gugup. Sementara leluhur Anley dia mencibir. Apakah orang ini mencari kematian? Jumlah cahaya sihir hitam di sekitar bola sumber jiwa iblis itu sangatlah menakutkan. Setidaknya itu ada puluhan atau bahkan ratusan lampu ajaib dikelilingi oleh begitu banyak cahaya iblis sihir hitam. Bahkan jika mereka lebih kuat darinya, mereka pasti akan mati. Dia kemudian melihat Qin Chen menghadapi dampak dari banyak cahaya sihir hitam tersebut. Perlahan-lahan Qin Chen bergerak maju, aura khusus keluar dari tubuhnya. Qin Chen sudah menebak sesuatu di benaknya dan saat berikutnya sebuah adegan yang mengejutkan semua orang pun terjadi. Terlihat ketika cahaya sihir hitam ini hendak menuju ke arah Qin Chen. Mereka semuanya tampaknya terkejut dan lalu mundur dan bahkan tidak berani mendekati Qin Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Lur Anley, matanya langsung membelalak. Cahaya sihir hitam yang saat ini sebenarnya takut kepada pemuda di depannya. Qin Chen sendiri saat ini dia terkejut. Qin Chen tidak menyangka bahwa tebakannya benar dan cahaya sihir hitam ini tidak menyerangnya. Mungkinkah? Gumam Qin Chen, hatinya langsung tergerak. Sementara Lur Anley dan yang lainnya terkejut ketika dia sampai di depan bola cahaya hitam. Qin Chen lalu menyentuhnya dengan tangan kanannya dan boom. Segera napas menakutkan dilepaskan dari tubuh Qin Chen dalam sekejap dan memasuki bola hitam sumber jiwa iblis tersebut dalam sekejap.
Duar. Gelombang kekuatan serangan balik yang menakutkan segera keluar dari bola hitam tersebut mencoba menjatuhkan Qin Chen kembali. Pada saat yang sama, kekuatan menelan yang kuat lahir mencoba menelan asal-usul kegelapan di tubuh Qin Chen. Boom! Segera sumber kegelapan di tubuh Qin Chen dengan cepat ditelan oleh bola hitam seperti gelombang. Qin Chen pun seketika terkejut. Senjata sumber jiwa iblis ini sebenarnya memiliki efek penekanan yang kuat kepada asal mula kegelapan. Apa yang terjadi? Kata Qin Chen. Dia saat ini terkejut. Asal-usul kegelapan itu adalah kekuatan klan kegelapan di luar alam semesta ini. Sampai batas tertentu itu adalah kekuatan yang melampaui tingkat alam semesta ini. Tetapi itu sebenarnya dapat ditekan oleh kekuatan senjata sumber jiwa iblis ini. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Dan saat ini, boom, ada ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras di kejauhan. Dan langit serta bumi di seluruh benua Hayu terbelah. Satu demi satu sosok agung bergegas dari penjara iblis tak terbatas di luar benua Hayu. Dan masing-masing dipenuhi dengan aura napas yang sangat luar biasa. Napasnya ibarat lautan luas, menyapu bagaikan ombak besar. Di bawah serangan kuat dari Patriark Abis Gerhana Supreme, banyak orang kuat dari klan Iblis Abis akhirnya dapat merobek penghalang pembatas benua Hayu ini dan bergegas menuju ke tanah leluhur kegelapan. Klan kegelapan, apakah kamu akan melanggar perjanjian yang kita buat sebelumnya? Kamu berani merampok harta karun klan Iblis Abis kami? Kalian sangat berani. Boom! Satu demi satu, sosok agung seperti bintang yang turun, melintasi kehampaan yang jauh dan bergegas menuju ke tanah telarang kegelapan. Mereka semua penuh dengan niat membunuh. Pemimpinnya jelas itu adalah Patriark Abis Gerhana Supreme. Ketika dia melihat Qin Chen yang telah menyentuh harta karun sumber senjata jiwa iblis di kejauhan, ekspresinya sangat marah dan rambut di tubuhnya langsung meledak, dan dia langsung melayangkan sebuah tinju. Dengan suara gemuruh kehampaan langsung meledak. Patriark Abis Gerhana Supreme itu meledakkan sebuah pukulan dan dunia runtuh. Jurang yang mengerikan menyapu kehampaan, turun langsung ke tanah telarang kegelapan, menghancurkan segala sesuatu di dunia tanah telarang itu secara langsung. Seolah-olah mereka tidak berada di wilayah siapapun. Kekuatan Tapair Supreme langsung terungkap dengan jelas dalam sekejap. Tidak, hentikan mereka. Jangan biarkan orang-orang dari klan Iblis Abis itu memasuki area telarang. Di pinggiran tanah leluhur kegelapan, 3 kekuatan besar dan juga banyak anggota klan kegelapan, semuanya tampak ketakutan dan marah. Dan lalu mereka naik ke langit satu demi satu. Nona Sikong Anyun juga membawa banyak massa dari tanah suci Sikongnya untuk mencoba menghentikan Patriark Abis. Serangkaian serangan kegelapan yang mengerikan langsung melonjak ke langit. Duar, duar. Suara marah kemudian terdengar dan itu adalah Penatua Iblis Kuno dan yang lainnya. Dengan teriakan yang tajam mereka langsung menyerang orang-orang di tanah leluhur kegelapan di bawah dengan satu gerakan. Duar. Dengan satu gerakan ini seolah-olah dunia telah runtuh. Orang-orang kuat dari banyak kekuatan di bawah semuanya langsung terlempar jauh ke belakang. Dalam sekejap, ratusan orang dari klan kegelapan itu semuanya langsung dihancurkan dan berubah menjadi abu di bawah serangan Penatua Iblis Kuno dan yang lainnya. Para master dari Tanah Suci Sikong yang dipimpin oleh Nona Sikong Anyun dan juga para master dari Sekte Suci Lin Yuan, wajah mereka menjadi pucat, ekspresi mereka ketakutan dan marah, dan darah juga mengucur dari sudut mulut mereka. Serangan dari klan Iblis Yuan ini terlalu kuat. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Perlu dicatat bahwa mereka yang mengikuti Patriark Abis ke benua Hayu kali ini itu adalah para master teratas dari klan Iblis Abis. Seperti Penatua Iblis Kuno, Penatua Hati Iblis, dan juga para penatua terkuat lainnya. Semuanya adalah Master Supreme tahap tengah. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah tanah leluhur kegelapan dan mereka akan ditekan oleh kekuatan kegelapan di sini, saya khawatir di bawah pukulan ini mereka semua akan terluka parah atau bahkan meninggal. Boom! Satu demi satu aura menakutkan melintasi langit dan bumi, langsung menembus ke tanah telarang kegelapan, seolah-olah memasuki tanah tak berpenghuni. Segera setelah mereka memasuki area telarang kegelapan, kekuatan aturan kegelapan yang kuat segera turun dan lalu menekan Patriark Abis dan lainnya. Patriark Abis mengerutkan kening dan dia menus dingin. Penindasan semacam ini cukup kuat, menyebabkan kekuatan Iblis Abis di tubuhnya mandek dan kekuatan kegelapan menekannya.
Patriark Abyss mengabaikan penindasan ini dan lalu melayangkan sebuah tamparan ke arah Qin Chen dari kejauhan. Lalu dia melihat tangan raksasa itu setinggi bintang bergemuruh ke arah Qin Chen. "Tuan, hati-hati," kata si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme. Mereka berdua meraung, dan mereka meraung bersama, dan boom, keduanya membakar sumber kegelapan di tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Dan aura gelap mengepul dari tubuh mereka, membumbung ke langit pada saat yang sama. Istana Kun Iblis dan gerbang batu Lin Yuan tergeletak di tanah pada saat yang bersamaan. Itu langsung dikendalikan untuk menahan serangan dari Patriark Abyss Gerhana Supreme. Di bawah pengawasan semua orang, telapak tangan yang dilepaskan oleh Gerhana Supreme yang mencapai surga langsung hancur. Tetapi itu kemudian mendarat di istana Kun Iblis dan gerbang batu Lin Yuan. Segera dengan keras dunia runtuh dan kehampaan meledak. Si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme pun memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, istana Kun Iblis dan gerbang batu Lin Yuan, kedua harta karun itu mengeluarkan suara klik pada saat yang sama, sebelum kemudian dihancurkan oleh telapak tangan yang dilepaskan oleh Gerhana Supreme. Tidak, keduanya berteriak dan meraung lalu membakar sumber kegelapan dengan mereka dengan ganas, mencoba kembali memblokir serangan Patriark Abyss Gerhana Supreme. Tetapi sayang, itu tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tangan besar yang dilepaskan oleh Gerhana Supreme ini masih tidak bisa dihancurkan. Dan lalu mereka mendengar suara gemuruh. Si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme pun, mereka pun diterbangkan mundur keluar dengan darah yang berceceran di sekujur tubuh mereka. Meskipun mereka berdua adalah ahli Supreme tahap tengah dan juga merupakan orang kuat dari klan kegelapan, namun Patriark Abyss Gerhana Supreme bukanlah sesuatu. Itu adalah pemimpin dari klan Iblis Abyss yang merupakan ahli Supreme tahap akhir. Ahli kuat seperti Gerhana Supreme itu tidak bisa dilawan oleh hanya orang biasa. Melihat serangan Patriark Abyss hendak mengenai Qin Chen, tiba-tiba bunuh! Tahta Singgasana Supreme meraung dan lalu menekan dengan tangannya ke tanah. Dengan suara gemuruh, seluruh tanah telaran yang gelap pun berguncang. Dari bawah tanah telaran yang gelap, sebuah formasi besar muncul satu demi satu, dan dari tanah tersebut gelombang yang menakjubkan juga melonjak. Sumber kegelapan mencapai langit, dan seketika selama waktu ini dia memblokir serangan dari Patriark Abyss. Duar, asal-usul kegelapan itu bertabrakan dengan telapak tangan besar yang dilepaskan oleh Patriark Abyss Gerhana Supreme, dan itu berubah menjadi abu pada saat yang bersamaan. Sementara si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme, keduanya menoleh dengan kaget. Semua orang dengarkan perintah. Aktifkan formasi area terlarang untuk menghentikan para master dari klan Iblis Abyss tersebut, kata Tahta Singgasana Supreme. Dia berteriak dengan tajam. Tetapi Tuan, kata Patriark Anlei, dia dan yang lainnya tidak percaya. Mereka semua mendongak dengan kaget. Mereka jelas terkejut bahwa Tahta Supreme akan menghentikan Patriark Abyss untuk tidak mengganggu Qin Chen. Tetapi leluhur Anlei tahu betul bahwa sebelumnya Qin Chen telah membunuh leluhur bulan gelap. Apa yang masih kamu lakukan? Tahta Singgasana Supreme berteriak dingin dengan ekspresi tegas. Tempat ini adalah area terlarang klan kegelapanku. Bagaimana kita bisa membiarkan klan Iblis Abyss menjadi sombong di sini? Tidak peduli apa yang dikatakan oleh anak itu, tetapi anak itu tetaplah dari klan kegelapan kita. Harta itu diperoleh oleh anak itu. Apa yang akan terjadi? Kata Tahta Singgasana Supreme. Ya, dia juga memikirkannya karena Qin Chen dapat mengabaikan cahaya sihir hitam itu. Maka Qin Chen itu adalah kandidat terbaik untuk bisa menyempurnakan harta karun senjata sumber jiwa iblis. Karena setelah senjata sumber jiwa iblis itu dapat disempurnakan oleh Qin Chen yang dari klan kegelapan mereka, maka pasti pihak mereka akan mendapat mengendalikan seluruh dunia iblis ini. Dan pada saat itu, merekalah klan kegelapan yang akan sepenuhnya menginvasi tempat ini. Ini merupakan peluang luar biasa. Adapun siapa yang dapat menyempurnakan harta karun sumber jiwa iblis itu samalah tidak penting. Yang terpenting itu harus dari klan kegelapan mereka. Yang mulia, apakah Anda yakin ingin menjadi musuh dari klan Iblis Abyss kami? Saat itu Anda, klan kegelapan, bekerja sama dengan klan Iblis Abyss kami. Tetapi Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap klan Iblis Abyss kami. Namun sekarang Anda benar-benar ingin menyempurnakan harta karun senjata sumber jiwa iblis kami. Apakah kalian sudah memutuskan untuk sepenuhnya melawan klan Iblis Abyss kami? Kata Patriark Abyss Gerhana Supreme. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan. Dengan wajah dinginnya,
dan matanya seperti matahari dan bulan. Dia menatap dingin ke arah tahta Singgasana Supreme dengan niat membunuh. Tentu saja dia juga mengetahui tahta Singgasana Supreme. Dia itu adalah salah satu komandan klan kegelapan di bawah komando keluarga kerajaan. Patriark Abyss Gerhana Supreme, mengapa? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Tahta Supreme menus dingin. Saat itu Anda klan kegelapan Abyss telah berjanji untuk menyerahkan dunia ini kepada saya, kepada klan kegelapan saya untuk bertahan hidup di sini. Dengan kata lain, semua yang ada di sini seharusnya milik dari klan kegelapanku. Tetapi sekarang kamu telah memaksa masuk ke benua Hayu klan kegelapanku dan bahkan kamu menyerangku. Pembatas benua Hayu juga telah dirusak olehmu, mengakibatkan keterikatan antara asal mula kegelapan dan asal muasal dunia iblis ini, kata tahta Singgasana Supreme. Sekarang di atas langit, di atas menjadi iblis tak terbatas, sumber kegelapan yang mengepul menghilang dan dengan cepat bergabung dengan sumber di atas klan iblis Abyss. Selain itu juga bertentangan dengan surga di seluruh dunia iblis. Seluruh dunia iblis bergemuruh seolah-olah akhir akan tiba. Tahta Singgasana Supreme pun menus dingin. Patriark Abyss, jika Anda klan iblis Abyss masih bersedia mematuhi perjanjian yang dibuat saat itu, Anda harus segera pergi untuk memperbaiki dunia perenjal iblis tak terbatas ini dan mencegah asal mula kegelapan saya menghilang dari sini. Dan ini merupakan kerjasama yang sebenarnya, kata tahta Supreme. Sepertinya kamu sangat keras kepala, teriak Patriark Abyss Gerhana Supreme dengan dingin. Cahaya ganas melintas di kedalaman matanya dan saat berikutnya, kekuatan iblis Abyss dari tubuhnya tiba-tiba meledak dan tubuhnya dengan cepat menjadi sangat menjulang tinggi seperti raksasa dan lalu menghantam tanah telaran kegelapan di bawah. Karena kamu bersikeras menentang kami, klan iblis Abyss, aku akan menghancurkanmu hari ini. Kalian sudah mati saat itu dan kalian hanyalah jiwa yang tersisa. Kalian tidak layak untuk hidup di dunia ini, kata Patriark Abyss. Segera tinju besarnya itu jatuh seperti meteorit yang jatuh dengan ledakan. Dunia runtuh dan menghantam keras membatas yang meningkat di tanah telarang kegelapan, menyebabkan seluruh tanah lelur kegelapan berguncang dan sepertinya akan runtuh. Semuanya, dengarkan perintahku, ikuti aku untuk menghentikan musuh yang datang, teriak tahta Supreme. Dia berteriak dengan marah, lalu menekan tangannya ke tanah, dan saat berikutnya seluruh area telarang yang gelap meledak dan makam darah menyala secara seketika. Di setiap makam darah tersebut setidaknya ada setengah langkah aura Supreme dan di sana banyak sekali aura tingkat Supreme. Ini adalah kekuatan dari suku kegelapan yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh ke alam semesta ini. Namun pada saat ini mereka meledak. Nah, cepatlah sempurnakan harta senjata sumber jiwa iblis itu, kata tahta Singgasana Supreme. Dia berteriak dengan tegas kepada Qin-Chen. Dan kemudian dia naik ke langit. Segera serangkaian aura Supreme memberkati tubuhnya. Boom, formasi 18 boneka iblis langsung pecah dan ke-18 boneka iblis itu pun terpesona olehnya. Diberkati oleh aura Supreme, tubuh tahta Supreme menjadi semakin kokoh. Dia melangkah keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah dan lalu dengan tegas menghadapi Patriark Abyss Gerhana Supreme. Tuan Patriark, Penatua Iblis Kuno dan yang lainnya melihat ke arah Patriark Abyss. Namun Patriark Abyss kemudian menus dingin. Karena anggota klan kegelapan ini ingin bertarung, maka bunuh mereka semua. Tetapi kuncinya adalah di mana Tian Yuan Supreme dan juga Lord of the Abyss dan juga Master Klan kegelapan yang kamu sebutkan. Mengapa mereka berdua tidak ada di sini? Mendengar itu, Penatua Iblis Kuno pun melihat sekeliling. Dia merutkan kening. Tuanku Patriark Abyss, pada saat itu Lord of the Abyss dan orang kuat dari dunia bawah memang memasuki penjara iblis tak terbatas. Tetapi sepertinya mereka berdua tidak ada jejak sama sekali di sini, kata Penatua Iblis Kuno. Sekarang aura di tubuh Qin-Chen benar-benar terlihat seperti persis sama seperti anggota klan kegelapan, yang membuat Penatua Iblis Kuno tidak dapat melihat Qin-Chen sama sekali. Penatua Iblis Kuno tidak dapat menyadari bahwa Qin-Chen adalah orang kuat di dunia bawah yang dibawa oleh Lord of the Abyss sebelumnya. Apapun yang terjadi, hancurkan saja semuanya, kata Patriark Abyss. Dia menus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan. Pelangi ilahi mekar dari tubuhnya dan kekuatan iblis Abyss mendidih dan dia datang untuk membunuh dengan paksa. Duar. Dalam sekejap, kedua belah pihak pun saling berhadapan dengan gila-gilaan. Keduanya bertarung dengan liar dan mereka berimbang dalam waktu yang singkat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain.
Dari segi kekuatan, Patriark Abyss sebenarnya jauh lebih kuat daripada Tuan tahta Singgasana Supreme. Apalagi tahta Singgasana Supreme saat ini hanyalah sisa jiwa. Tetapi sayangnya di tanah telarang kegelapan ini, kekuatan Patriark Abyss akan sangat ditekan oleh kekuatan kegelapan. Sehingga Patriark Abyss hanya bisa mengerahkan 70% atau 80% dari kekuatannya. Di sisi lain, tahta Supreme telah memberkati kekuatan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh di seluruh tanah telarang kegelapan. Kuburan darah telah berubah menjadi sebuah formasi sederhana. Semua kekuatan telah berkumpul di atas tahta Supreme, membuat kekuatan di tubuh tahta Supreme menjadi ekstrim. Duar. Keduanya terus bertarung dan aura yang mengejutkan menembus langit dan bumi, hampir dapat merobek surga di dunia iblis ini, dan aura yang luar biasa melesat langsung ke langit. Sementara pada saat ini, di depan artefak sumber jiwa iblis, Qin Chen tidak menyangka bahwa tahta Singgasana Supreme itu akan memblokir Patriark Abyss untuk dirinya. Tubuh dan pikiran Qin Chen pun semuanya tenggelam dalam artefak sumber jiwa iblis di depannya.